Takutnya kalau tenda itu terlalu khusyuk, bukan khusyuk lagi, terlalu khusyuk, bos. Iya, bos. Itu pun mengambil banyak tempat, bos. Nah, kalau terlalu khusyuk, bos, jadinya kayak gini, bos. Ini terlalu khusyuk, bos, orangnya. Iya. Bos. Ini kayaknya sudah menjiwai dia itu. Cross check lagi, ada hadis lain nggak sebagai pembanding gitu. Jangan ujung-ujungnya menemukan satu hadis kemudian wah baru nih, belum ada yang ngamalin nih. Kalau kita yang ngamalin, wah kita ini berarti yang pertama melakukan sunnah dan kita akan terkenal ini. Belum ada ini di dunia ini orang iktikaf pakai tenda, ternyata ada hadisnya. Wah, di dunia ini salah semua ini. Saya yang akan mengawali mendirikan tenda dalam masjid, saya yang akan mengawali paling sunnah. Nah, merasa pede begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua abang guys saya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di sini dengan Sersan, serius tapi santai. Kali ini mau nge-reaction video apa ini, bos? Kita bahas yang lagi rame. Yang lagi rame ini ya. Iktikaf di dalam masjid. Iktikafnya nggak masalah, dalam masjid nggak masalah. Yang masalah itu ini yang jadi fenomena adalah bawa tenda itu loh. Bawa tenda di masjid. Kalau iktikaf kan bagus memang, bos. Bagus, bawa tendanya ini. Bawa tenda. Ya, tapi beliau Ustadz Syafiq Basalama ini yang pelopornya kayaknya satu orang ya, Pak Syafiq Basalama saja. Sedangkan Ustadz Salafi yang lain belum mempelopori hal itu ya. Ini kayaknya. Gimana kalau nggak mau nginep? Apa boleh iktikaf? Boleh saja, karena sebenarnya pendapat yang lebih kuat itu, iktikaf itu nggak harus berpuasa, nggak harus seharian full, nggak harus bermalam, tapi yang jelas engkau niat berdiam di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ya emang jangan nginep, Ustaz. Jangan nginep. Jangan. Kalau nginep nggak kerja nggak apa gimana, Pak Ustaz? Ada itu asbabul wurudnya hadis kullu dzi haqqin haqqahu fa'ati kullu dzi haqqin haqqahu. Itu loh, ada seorang sahabat iktikaf sehari-hari di masjid, bos. Nggak kerja nggak apa. Iktikaf terus. Iya. Padahal punya keluarga. Ya keluarga. Punya anak. Katanya diserahkan sama Allah keluarganya. Akhirnya dilaporkan ke Nabi, kata Nabi itu kullu dzi haqqin haqqo fa'ati kullu dzi haqqin haqqahu. Setiap sesuatu itu mempunyai hak, maka penuhilah hak dari setiap sesuatu yang memang itu haknya. Itu, bos. Haknya istri yang dapat nafkah, anak dan nafkah, kita harus kerja. Ngapain itikaf nginep-nginep ini sudah melanggar sunnah nanti jadinya, bos ya. Kecuali kalau kayak memang ada dulu ashabus sufa, ada, bos. Tapi kan ditanggung oleh Nabi, mereka pasrah sudah, ditanggung Nabi, makannya apanya ditanggung Nabi. Kalau punya kewajiban keluarga iktikaf nginep-nginep, dosa. Nggak tahu kalau minggu aja pas libur mungkin, bos ya. Jadi satu keluarga nginep di masjid sudah. Malam minggu sampai paginya pulang. Jadi satu keluarga nginep di masjid, bos ya. Nanti pagi-pagi masjidnya banyak air liurnya sudah. Semuanya nginep di masjid. Iktikaf. Ada aja. Itu poinnya. Engkau tinggalkan rumahmu, engkau tinggalkan duniamu, engkau datang ke rumah Allah, mau ngapain? Mau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Mau munajat sama Allah, bos. Pak, pakai apa? Pakai dzikir. Dzikirnya apa? Harus ada loh tentunya sesuai Nabi kan Anda harusnya, bos ya. Iya. Dzikirnya harus sesuai Nabi kalau Anda. Kalau nginep dzikir apa aja, cari nanti hadisnya. Nabi itu pernah nggak nginep satu hari atau malam, dzikirnya apa aja. Baca Al-Quran langsung hatam. Ada nggak anjuran dari Nabi itu? Al-Quran semalam hatam, ada nggak? Kayak gitu. Cari lagi hadisnya, soalnya yang umum kan 3 hari, bos. Iya. 3 hari atau 1 minggu hatam, bos. Ini ada tanggapan dari tokoh NU, bos.
Fenomena ini ada tanggapan terkait tenda dari itu, Mas, tokoh ya. NU yang terkait Di masjid. iktikaf Ya. dalam masjid menggunakan tenda. Kiai Soleh. Kiai Haji Soleh Sofyan, pengasuh lembaga dakwah PBNU. Belakangan beredar kabar sejumlah masjid dipenuhi tenda jamaah yang melakukan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Salah satunya adalah Masjid Habibur Rahman Bandung. Bagaimana sebenarnya hukum mendirikan tenda di dalam masjid iktikaf? 1. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari disebutkan bahwa Nabi Muhammad pernah datang ke suatu tempat untuk beriktikaf. Lalu Nabi mendapati di masjid itu terdapat 3 tenda. Kemudian Nabi lalu bertanya ke sahabat, siapa yang mendirikannya? Para sahabat menjawab, tenda itu milik Siti Aisyah, Hafsah, dan Siti Zainab. Rasulullah kemudian pergi dan memerintahkan sahabatnya untuk membongkar tenda tersebut dan mengganti iktikafnya di 10 hari setelah bulan Syawal. Nah, melihat fenomena ini, ulama menerjemahkan Nabi Muhammad SAW tidak berkenan dengan aksi mendirikan tenda di masjid. Mendirikan tenda di masjid akan mengganggu privasi dan hak orang lain untuk masuk ke masjid karena ruangannya dipenuhi tenda. Aksi mendirikan tenda juga rawan dengan perasaan paling berkuasa atas masjid. Nabi membenci hal demikian. Ini ada kisah menarik ketika Rasulullah menjalankan iktikaf. Kisah itu berkaitan dengan para istri Rasulullah. Ketika Rasulullah hendak menuju Masjid Nabawi, tiba-tiba salah satu istrinya Aisyah radhiyallahu anha mencegahnya. Ada yang ingin dibicarakan Aisyah dengan Rasulullah. Rupanya Aisyah juga ingin beriktikaf di Masjid Nabawi. Dia pun menyampaikan keinginan itu dan berharap Rasulullah mengizinkan. Rasulullah pun membolehkan Aisyah beriktikaf di Masjid Nabawi. Aisyah begitu gembira mendapatkan izin dari Rasulullah. Dia lalu membangun tenda di halaman Masjid Nabawi. Di tenda itulah Aisyah melaksanakan iktikaf. Ternyata apa yang dilakukan Aisyah ditiru istri Rasulullah yang lainnya, yakni Hafsah dan 2 istri Rasulullah lainnya. Setelah menjalankan sholat subuh keesokan harinya, Rasulullah kaget mendapati tenda berdiri di halaman Masjid Nabawi. Setelah tahu pemiliknya, Rasulullah meminta tenda-tenda itu dipindahkan. Rasulullah juga menghentikan iktikafnya dan baru melanjutkannya lagi pada 10 hari di bulan Syawal. Nah, sama bos. Sama bos ya? Ya sama. Ya, intinya sama bos ya. Intinya semuanya sama. Dilarang. Jadi untuk teman-teman muslim yang kemarin bangga dengan amalannya tenda dengan berdasarkan hadis, ya ini ada sanggahan dari hadis juga. Jadi jika mengamalkan sesuatu berdasarkan satu hadis saja, harus investigasi, cross check lagi, ada hadis lain nggak sebagai pembanding gitu. Jangan ujung-ujungnya menemukan satu hadis kemudian wah baru nih, belum ada yang ngamalin nih. Kalau kita yang ngamalin, wah kita ini berarti yang pertama melakukan sunnah dan kita akan terkenal ini. Belum ada ini di dunia ini orang iktikaf pakai tenda, ternyata ada hadisnya. Wah di dunia ini salah semua ini. Saya yang akan mengawali mendirikan tenda dalam masjid, saya yang akan mengawali paling sunnah. Nah, merasa pede begitu kan? Soalnya madorotnya tuh banyak bos ya. Iyalah bos. Madorotnya banyak. Bos. Bukan hanya mengganggu bos kalau bikin tenda di situ bos. Yang seharusnya itu tempat untuk 5 orang atau 3 orang masjid itu hanya dibuat tempat untuk 1 orang. Ya kan? Masjid aslinya kapasitas 100.000. Kalau banyak tenda jadi 5.000. Ya kan? Jadinya kan kayak camping berjamaah teman-teman, ya kan?
pindah tempat, biasanya ke gunung, ini ke masjid. Ke masjid biasanya pakai sarung, bos ya. Ya, Pakai jubah atau pakai apa? Pakai pakaian yang untuk sholat, untuk beribadah. Ya. Ini ketambahan, bos, pakai tas ransel karena ada tenda di situ, bos. Lama-lama bawa kompor. Masak dalam tenda. Kalau sudah asik, bos, ya, wah enak nih kayaknya nih. Enak nih kayaknya nih iktikaf di masjid nih, bisa terhindar dari tuntutan-tuntutan istri di rumah ini. Nah, takutnya juga, bos, terlalu khusyuk, bos. Kan tujuannya kan biar khusyuk katanya, biar khusyuk, biar nggak mengganggu, biar nggak terganggu keadaan sekitar. Sebenarnya kan ada solusinya untuk khusyuk itu, bos. Makanya ulama Saudi dan ulama-ulama Sufi itu banyak yang pakai serban yang kayak kerudung itu, bos. Itu emang biar fokus. Serban yang pakai kayak digelantungin aja itu, Digelantungkan ya. digelantungkan di depan ini ada imamah ya, bos ya. Kemudian pakailah itu, bos. Itu memang fungsinya kalau itikaf kita langsung terhalang begini dan lebih khusyuk, itu saja sudah cukup. Takutnya kalau tenda itu terlalu khusyuk, bukan khusyuk lagi, terlalu khusyuk, bos. Ya, bos. Itu pun mengambil tempat, banyak tempat, bos. Nah, kalau terlalu khusyuk, bos, jadinya kayak gini, bos. Ini terlalu khusyuk, bos. Ini kayaknya sudah menjiwai dia itu. Ini parah nih. Tenang. Nah, kalau itu benar-benar khusyuk sudah, bos. Sudah benar-benar khusyuk. Tidak terganggu oleh sekitar sudah. Tujuannya sudah tercapai. Sudah tercapai ya. Kan tujuannya didirikan tenda kan biar tidak terganggu oleh keadaan sekitar. Nah, dia sudah tidak terganggu lagi oleh keadaan sekitar. Yang sekitar mau sholat kayak mau apa kayak dia sudah nggak dengar apa-apa sudah. Sudah khusyuk sudah. Tujuan itikafnya sudah tercapai. Nah, mungkin itu saja, bos, untuk hari ini, bos, untuk mencerahkan teman-teman yang masih melakukan tenda-tenda, sebaiknya bawa aja, bawa pulang. Perlakukanlah tenda itu sesuai pada tempatnya sudah. Pakai camping gitu loh, sekeluarga. Mau kemana kayak ke Semeru, kayak ke Gunung Agung Bali, kayak kemana camping gitu loh. Tuh tafakur juga di sana. Sholat sudah di sana tafakur. Ciptaan Allah itu agung, sangat agung sekali. Ya, bos ya. Iya, bos, betul itu, bos. Oke, bos, itu saja, bos. Mudah-mudahan ini obrolan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan pikiran kita tambah berpikir lagi, pikir. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datangnya dari kami. Walafu minkum, mohon maaf. Wa akhiral kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.